着你我 Sitting in the car, listening the blunt 周边每个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？停在这一刻，It's you and me， 我们两个在一生中合着爱，在这狂迎而来，不停辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有光芒在你眼中流转。时光停在最初的浪漫。We were just two lovers， 习惯了下课，你我唱着歌 ，Burning through the summer， 眼前的景色不会再记错，别忘了每一刻，夏天的分歧的，停在这一秒 ，It's just you and me， 我们两个人，一生都在等待，等待你的青睐，不再摇摆，疑惑不安，却依旧期待。Now I'm not alone， 一生中和着爱，在这光迎而来，不停辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有光芒在你眼中流转。时光停在最初的Apa sih manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan elemen dalam mencapai kesuksesan perusahaan yang melibatkan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas. Dalam konteks bisnis yang semakin kompleks, penting bagi individu untuk mempelajari berbagai aspek seperti akuntansi, manajemen, pemasaran untuk mempersiapkan karir dan memahami dinamika pasar. Perubahan dari manajemen produksi ke manajemen operasi mencerminkan perluasan fokus termasuk sektor jasa dan menekankan pentingnya proses yang efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Organisasi manufaktur dan jasa memiliki karakteristik berbeda, namun keduanya harus memperhatikan kualitas, produktivitas, dan respon terhadap pelanggan. Tren terkini seperti pertumbuhan sektor jasa, perubahan produktivitas, dan persaingan global menuntut perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi. Keputusan strategis dalam manajemen operasi termasuk perancangan produk, pengelolaan kualitas, dan manajemen rantai pasok harus saling terkait dan mendukung tujuan perusahaan. Selain itu, kolaborasi antar manajemen operasi dan fungsi lain seperti pemasaran dan keuangan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal melalui penerapan prinsip manajemen kualitas total atau TQM yang terfokus pada kualitas yang ditentukan oleh konsumen, keterlibatan karyawan, dan perbaikan berkelanjutan menggunakan metode PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan pelanggan secara berkelanjutan.
baik itu adalah pengertian dari manajemen operasional. Manajemen proses produksi merupakan suatu proses seleksi terhadap input operasional, alat kerja, dan metode untuk memproduksi barang dan jasa. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pilihan proses, menentukan jenis proses yang paling sesuai dengan produk. Yang kedua, integrasi vertikal, merujuk pada sejauh mana perusahaan mengendalikan pasokan rantai secara keseluruhan, mulai dari bahan mentah hingga distribusi akhir. Fleksibilitas sumber daya, kemampuan perusahaan untuk mengatur atau menyesuaikan sumber daya agar dapat memenuhi perubahan permintaan atau variasi produk. Keterlibatan pelanggan. Keterlibatan pelanggan membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Intensitas modal. Industri yang memiliki modal intensitas tinggi biasanya memiliki investasi besar pada mesin dan teknologi. Proses produksi. Tak semua produk diproses dengan cara yang sama, karena sifat produk menentukan bagaimana produk itu dihasilkan. Proses produksi bervariasi berdasarkan jenis dan sifat produk yang dihasilkan. Ada beberapa jenis proses produksi. Yang pertama, proses analisis atau analysis process. Yang kedua, proses sintesis atau synthesis process. Dan yang ketiga yaitu proses terus-menerus atau continuous process. Yang keempat adalah proses terputus-putus atau intermittent process. CAD atau computer aided design merupakan teknologi yang menggunakan komputer untuk membuat desain produk secara digital. Yang kedua adalah CAM atau computer aided manufacturing, teknologi yang menggunakan komputer untuk mengontrol mesin produksi. Yang ketiga adalah CIM atau computer aided manufacturing, konsep yang lebih luas mengintegrasikan seluruh proses produksi melalui desain hingga pengiriman produk akhir. Perencanaan manajemen operasi merupakan langkah awal yang krusial dalam keseluruhan proses manajemen operasi. Tahap ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang akan membentuk arah dan efisiensi seluruh aktivitas produksi. Elemen-elemen dalam perencanaan manajemen operasi meliputi perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Manajemen persediaan merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen operasi, yaitu mengelola stok barang mulai dari bahan baku hingga produk jadi, agar tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan biaya yang efisien. Manajemen persediaan yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Dengan mengelola persediaan secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Studi produktivitas merupakan analisis mendalam bagaimana sumber daya seperti kerja, bahan baku, mesin, teknologi, dan lainnya digunakan untuk menghasilkan output. Tujuannya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi seperti meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan memenuhi permintaan pelanggan. Pentingnya studi produktivitas yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga mengurangi biaya produksi, memastikan produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas, memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan lebih baik di pasar, memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Studi produktivitas merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja dan daya saing. Dengan memahami konsep dasar dan menerapkan teknik-teknik yang tepat, perusahaan dapat mencapai peningkatan produktivitas yang signifikan. Pengendalian produksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian produksi sangat penting untuk mencapai
kualitas, dan produktivitas yang optimal. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meminimalkan biaya produksi, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar, menyesuaikan kapasitas produk, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar.